2013 dari kelas IS1. Di sini saya akan menjelaskan buku Carmichael chapter 3 yang membahas dilema tahanan. Dilema tahanan merupakan permainan klasik di mana cakupannya di oligopoli, perdagangan internasional, inflasi, upah, barang publik, dan lainnya. Teori ini mendasari asumsi-asumsi permainan, khususnya dengan rasionalitas. Yang pertama, permainan dilema tahanan yang asli, di mana dua tersangka diwawancarai. Pemain di ruangan terpisah sehingga tidak tahu strategi apa yang digunakan satu sama lainnya. Nah, terdapat dua pemain nih. Pemain pertama adalah tahanan pertama, dan pemain kedua adalah tahanan kedua. Di sini terdapat dua opsi pilihan. Yang pertama, jujur, yang kedua, bohong. Apabila kedua tahanan sama-sama memilih untuk berbohong, maka masa hukuman mereka adalah 1 tahun, 1 tahun. Sementara apabila keduanya memilih untuk jujur, maka masa tahanannya sama-sama 5 tahun. Namun, jika salah satu tahanan memilih untuk jujur dan satunya memilih untuk berbohong, maka yang jujur akan mendapatkan potongan masa hukuman. Sementara yang berbohong akan menambah masa tahanan. Jika keduanya sama-sama mementingkan diri sendiri, maka tidak adanya kepercayaan satu sama lainnya. Seharusnya pemain sama-sama membuat kesepakatan apabila tertangkap dengan menguntungkan semua pihak. Yang kedua adalah tahanan umum. Pemain membuat banyak pilihan lain di mana ia bisa saling menguntungkan. Seperti contoh ini. Terdapat dua tahanan. Yang pertama tahanan pertama dan yang kedua tahanan kedua, di mana terdapat dua opsi, yaitu membantah dan berbohong. Untuk pilihan masa tahanan terdapat 4 opsi, di mana C lebih baik daripada A lebih baik daripada D, dan D lebih baik daripada B. Nah, di sini letak pilihan terbaiknya tentu saja di C, sementara pilihan terburuknya adalah di B. Jika kedua pemain sama-sama berbohong, maka pilihan terbaik adalah DD. Jika pemain sama-sama membantah, maka pilihan terburuknya adalah di AA. Yang kedua adalah dilema narapidana dan kolusi oligopoli. Strategi di mana tahanan banyak digunakan perusahaan untuk mengatur harga, output, dan pengeluaran untuk iklan. Dua contohnya adalah perusahaan pertama dan perusahaan kedua, dan dua opsinya adalah berkolusi dan berbuat curang. Jika kedua pemain sama-sama berkolusi, maka pendapatannya ada di titik 7.7. Sementara apabila kedua perusahaan sama-sama berbuat curang, maka penghasilannya sama-sama di titik 5.5. Apabila perusahaan pertama melakukan kecurangan, maka perusahaan kedua berkolusi, maka perusahaan pertama itu akan mendapat penghasilan lebih sebanyak 10, sementara perusahaan kedua tuh akan mendapat kerugian sebesar 3. Jika perusahaan kedua memilih untuk curang, sementara perusahaan pertama memilih untuk berkolusi, maka perusahaan kedua akan mendapat keuntungan sebanyak 10, sementara perusahaan kedua mendapat kerugian sebanyak 3. Yang keempat, perdagangan internasional. Juga ada di dalam pasar internasional dan dapat menaikkan pendapatan pemerintah. Pada kasus ini, apabila dua negara melakukan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, pasti akan dikenakan pajak, di mana sebuah negara pasti menetapkan tarif dagang agar memperoleh keuntungan. Apabila salah satu negara melakukan tarif sepihak, dia akan untung, sementara yang lain akan mengalami kerugian, begitupun sebaliknya. Jika dua-duanya menaikkan tarif akan merugi, jika sama-sama tidak akan untung. Seperti pada matriks di bawah ini. Yang pertama, negara satu, dan yang kedua, negara kedua. Terdapat dua opsi, yaitu tarif dan tidak tarif. Jika negara satu mengenakan tarif dan negara dua tetap menggunakan tarif, maka penghasilan yang akan diterima adalah 10-10. Sementara jika negara satu tidak menggunakan tarif, negara dua tetap menggunakan tarif, maka negara satu memperoleh keuntungan 15, sementara negara dua mengalami kerugian sebanyak 1. Jika negara dua mengenakan tarif, sementara negara satu tidak mengenakan tarif, maka negara dua mendapatkan keuntungan 15, sementara negara satu mengalami kerugian sebanyak 1. Jika kedua negara sama-sama tidak mengenakan tarif, maka keuntungan yang mereka terima adalah 2-2. Yang kelima adalah
dilema narapidana dan barang publik. Definisi barang publik adalah barang yang tidak dapat bersaing, hanya untuk mengisi pasokan untuk konsumen. Contohnya, keamanan dari polusi untuk masyarakat sekitar. Jika suatu barang mempunyai saingan, maka konsumsi seseorang mengorbankan konsumsi orang lain atau memiliki hak milik pribadi. Teori ekonomi memperlihatkan bahwa penyediaan barang publik akan menimbulkan permasalahan, masalah pasokan maupun persaingan yang menghantarkan pada free rider atau orang yang diuntungkan tanpa membayar. Yang keenam, dilema narapidana dan sumber daya akses terbuka, yaitu sumber daya yang tidak dapat diperkecualikan. Contohnya, dua pemancing yang mengendalikan penangkapannya dan tidak mengendalikan penangkapan orang lain. Dan yang ketujuh adalah makroekonomi, tindakan yang bertindak untuk diri sendiri dan merusak makroekonomi orang lain. Misalnya, pemimpin ingin menaikkan upah secara merata, dampaknya adalah inflasi dan peningkatan lapangan pekerjaan lebih besar daripada dampak positifnya. Nah, saya sudah menyebutkan 7 dilema tahanan beserta pengaruhnya pada ekonomi. Yang pertama, permainan dilema tahanan. Yang kedua, tahanan umum. Yang ketiga, dilema narapidana dan kolusi oligopoli. Yang keempat, perdagangan internasional. Yang kelima, dilema tahanan, narapidana, dan barang publik. Yang keenam, dilema tahanan, narapidana, dan sumber daya akses terbuka. Dan yang terakhir, makroekonomi. Nah, dari 7 tersebut, kita tuh bisa menyelesaikan dilema narapidana dengan cara berikut. Yang pertama, para pemain dapat membuat perjanjian yang dapat ditegakkan atau saling bekerja sama. Dan yang kedua, jika dilema tahanan terulang kembali, maka secara intuitif para pemain harus lebih banyak untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, jika kedua pemain tidak saling percaya, maka hasil permainan akan berubah. Jadi, kedua pemain harus melakukan saling percaya. Jika tidak, maka kedua pemain harus melakukan saling percaya. Jika tidak adanya saling kepercayaan, maka tidak akan terjadi permainan berikutnya yang akan saling merugikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.